Selamat datang di Cio and Enjoy Podcast, our passion, your entertainment. Woo! Wah, ini sekarang kita ketemu dengan pemuda-pemuda berdua nih dari orang Samarinda seberang nih. Di sini kita bahas tentang masalah pendidikan, pariwisata, terutama dengan nanti dunia SDM masyarakat yang di sana ya. Oke, kita bahas dari sisi pendidikan dulu. Nah, dari Mas Kimi, gimana nih? Oke, kenalin, aku Haidir. Nama entertain di Instagram ya, Kimi. Wow. Mungkin entertain aja sih sebenarnya. Kenapa sih namanya Kimi ya? Biar lebih dikenal aja. Kalau kita lihat nama aslinya Komeng itu kan Alfiansah, tapi dipanggil Komeng. Nah, kayak supaya gitu aja sih sebenarnya. Supaya lebih dikenal lah. Ciri khas aja sebenarnya. Ini teman-teman, satu tokoh pemuda Samarinda seberang yang sangat berpengaruh di masa prem 2024 ini, teman-teman. Semua aspek dia jalanin ya. Dia kuasai, pendidikan, teman-teman. politisi, Jadi segala. disimak nanti dia ngomong tuh, pokoknya dia ngomong perkata itu sangat-sangat Berharga ya, bagai mutiara ya. Aku aja mas biasa ini kayak Sama-sama mas-mas biasa gitu. kalah ilmuku, cowok. Semua itu dari bawah. Ayo back to topic dong. Ayo langsung ke pendidikan nih, gimana nih? Gimana? Jadi kenapa sih kita bicara soal pendidikan? Yang pertama, kita bicara soal pendidikan itu adalah sektor yang paling awal. Sektor yang paling awal untuk masuk ke sektor-sektor lainnya. Jadi sektor pendidikan ini adalah semacam kalau dianalogikan itu seperti pintu untuk masuk ke ruang makan, kamar tidur dan lain-lain. Jadi dianalogikan seperti itu. Oke. Kenapa pendidikan? Karena menurut aku pendidikan ini sangat penting. Pentingnya apa? Untuk bisa menunjang sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita untuk bisa membicarakan soal gagasan, kreativitas dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Untuk membangun bangsa. Nah, Jadi oke. seperti itu. Jadi pendidikan itu salah satu aspek penting ya untuk menuju berbagai aspek sebelumnya ya. Setelahnya ya. Iya. Nah, Bang, kalau di Samarinda seberang sendiri, kan aku biasa dari Samarinda seberang tuh cuma tahu tuh kafe aja biasanya. Nah, sebenarnya ada apa sih di Samarinda seberang tuh selain kafe gitu nah? Coba Ada apa nih, Sa? Kalau kata-kata game tuh paham lah menapa. Yang punya seberang. Ya karena yang punya seberang, aku biasa ke situ tujuannya ke kafe karena situ paling banyak. Ya karena paling dekat dengan jarak, bukan sambutan kan. Nah, Lut Mahkota ya. Iya, Lut Mahkota Samarinda kan. seberang itu Ada apa sih selain kafe? salah satu kecamatan yang tertua di Samarinda seberang. Awal mula kota Samarinda berdiri itu berawal dari Samarinda seberang. Dari sejarahnya pun teman-teman mungkin tahu, dari pendirinya itu bermakam di Samarinda seberang. Dari story religinya ada masjid tertua ada di Samarinda seberang. Dari wisata UMKM-nya ada kampung kupat dari Samarinda seberang. Dari segi pakaiannya, oleh-olehnya itu khas ada di Samarinda seberang. Ada sarung yang kita gunakan tuh sarung Samarinda seberang, pembuatannya masih asli dan murni menggunakan tradisional itu dari Samarinda seberang. Jadi kalau tadi Mas tanya ada apa sih di Samarinda seberang? Banyak. Secara sejarah, histori itu ada. Secara dinamika kecil, Samarinda seberang itu bisa mencangkup kota Samarinda. Karena dari sejarah pendiriannya ada, dari sosok religiusnya ada, religinya ada, dari UMKM-nya juga ada, dari makanan-makanan tradisionalnya juga ada. Salah satu contoh pendiri dari kota Samarinda itu Daeng Mangkona. Yang kita tahu salah satu pendiri kota Samarinda itu bermakam di Samarinda seberang sampai jadi nama jalan sekarang, Jalan Damong Daeng Mangkona. Dari sejarah histori religinya ada Masjid Shirathul Mustaqim. Salah satu masjid tertua di Indonesia yang sekarang jadi cagar budaya dengan histori yang begitu unik, dari sejarah pembangunannya, dari kerajaannya, konstruksinya, sampai teman-teman kalau masuk ke sana ada konstruksi yang mungkin secara logika manusia itu tidak masuk akal kenapa itu bisa berdiri. Ada 4 pilar di sana yang pilarnya itu besar sekali, 4 yang utama dan itu didirikan, kalau dari kilas atau cerita orang tua zaman kita dulu itu dari
ada bantuan makhluk gaib. Oh. Nah, itu storytelling-nya. Dan sampai sekarang itu bisa dibenarkan, bisa juga tidak dapat dibenarkan. Karena konsumtif kan, tapi kita namanya orang Bahari kan percaya aja dengan omongan itu. Dari situ menjadi nilai ya. Dari nilai jadi nilai plus. Jadi nilai jual bahwa ada loh masjid yang unik dengan pembuatannya segala macam mesinnya, dengan ada Pangeran Bendahara. Kalau teman-teman tahu situ pendirinya Pangeran Bendahara, sekarang jadi nama-nama jalan di Samarinda Seberang itu bawahnya itu tokoh-tokoh Samarinda Seberang, dari Pangeran Bendahara, Mangku Palas, Mas Penghulu, Lamong Dain Mangkona, bahkan itu dicatat di buku sejarah. Bahkan di museum kecil Siratul Mustaqim itu punya bukunya sendiri, bagaimana dia berdiri dari tahun berapa dan segala macam, sampai sekarang di era sekarang tuh dijadikan cagar budaya. Wah, banyak banget ya. Ternyata aku baru tahu loh Samarinda Seberang tuh bukan cuma kafe loh. Nih, aku interesting nih tentang wisata yang ada di Samarinda Seberang. Kenapa sih kadang-kadang ada mindset apa ya, kita kenapa ndak kita satukan aja menjadi satu wisata, sehingga para teman-teman seandainya mungkin di Samarinda Kota atau di luar kota tahu nih di Samarinda Seberang nih punya jalur-jalurnya. Dan ini saya masih belum tahu nih jalur-jalurnya, sehingga saya nggak tahu nih Siratul Mustaqim gimana, Tandeng Mangkona gimana. Nah, untuk dari masyarakatnya sendiri, apakah ada namanya miskoordinasi atau miskomunikasi sehingga kadang-kadang tidak tersampaikan nih ke luar daripada Samarinda Seberang? Coba boleh dijelaskan. Jadi gini, di Samarinda Seberang ini kan seperti dibilang Bang Satria tadi, ada nih beberapa sektor pariwisata dan beberapa objek wisata yang ada di Samarinda Seberang. Namun dari beberapa objek itu punya pengelolanya sendiri masing-masing. Aku sudah pernah berkoordinasi sama pejabat-pejabat terdahulunya di Samarinda Seberang, sudah mengusulkan untuk bisa gimana caranya kita bisa menggabungkan objek wisata ini dalam suatu semacam paket wisata gitu. Jadi di wisatawan lokal maupun mancanegara ketika berkunjung ke Samarinda Seberang, dia nggak bingung. Iya, jalurnya mana nih? Atau petanya di mana? Iya, jadi kita punya masjid tua. Nanti bicara soal historical sejarah awal mula Samarinda, kan ada keterkaitannya tuh dengan masjid tua. Kita masuk ke kuburan Daeng Mangkona, bicara soal pendiri secara per orang atau maupun kelompoknya pada zaman itu mendirikan Samarinda itu seperti apa sih cara dia mendirikan, hiruk pikuknya pada zaman itu. Dan juga kita masuk Kampung Ketupat. Kampung Ketupat ini kita bicara soal UMKM, kreativitas dan juga awal mula dan cara membuat ketupat itu gimana. Terus dari nipah kan ketupat itu dari nipah dan lain-lain. Nah, di situ wisatawan bisa belajar soal membuat ketupat dan belajar soal UMKM. Dan juga kita punya Kampung Tenun. Jadi bicara soal menenun ya, sarung tenun Samarinda, gimana prosesnya dan lain-lain. Sebenarnya banyak yang bisa diulik dalam sektor pariwisata, dalam tanda kutip objek bahkan wisata. Sampai ada rumah botol ya. Iya, rumah botol pun baru-baru ini kebetulan waktu itu aku diundang dari salah satu pengelola rumah botol itu untuk bisa berkunjung dan melihat langsung, dan ternyata di rumah botol itu juga bisa jadi potensi pariwisata. Dan juga bicara soal botol, bagaimana cara mereka merecycle maupun mengolah botol itu jadi suatu karya. Bahkan disebut rumah botol karena rumah itu sebagian besar materialnya dari botol yang disusun. Itu yang menjadi keunikan tersendiri. Limbah. Jadi orang-orang ke sana bukan cuma kalau memang bahasa Inggris bukan cuma tujuannya untuk belajar, tapi untuk belajar juga, untuk pariwisata juga dapat, dan recycle pendidikan tentang lingkungan juga dapat. Nah, pendidikannya pun dapat. Cuma mungkin masih koordinasinya, masih kolaborasinya masih problem kurang. Problem utamanya di Samarinda Seberang ini masih minim koordinasi. Minim koordinasi mungkin dari berbagai stakeholder, mungkin dari masyarakatnya dan pejabat-pejabatnya. Tapi alhamdulillah juga di beberapa tahun terakhir teman-teman dari organisasi
di bawah naungan pemerintahan dalam sektor wisata seperti Mm-mm. Pokdarwis sudah melakukan koordinasi dengan pelaku-pelaku objek wisata yang ada di Samarinda Seberang untuk bisa menggodok bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk bisa sama-sama memajukan atas nama Samarinda Seberang Oh. dalam sektor wisatanya. Nah, Jadi itu seperti jadi PR juga, jadi apa ya, supaya Iya. bisa grow bareng, kolaborasi bareng untuk Betul. mengembangkan potensi yang ada di Samarinda Seberang. Jadi nggak masing-masing ya Betul. orangnya. Jadi kita berjalan tuh berdampingan gitu. Dampingan. Tadi sama-sama Sama-sama bareng. untung, sama-sama bisa apa ya, memperdayakan Iya. masyarakat juga di sama Iya. masyarakat. Bro, kalau pemuda Samarinda Seberang kan aku nggak tahu nih gaya-gayanya. Mungkin yang dulu beda, yang sekarang beda. Mungkin boleh ceritain Kalau pemuda apa? langsung Bang Satria ini, kalau Apa ya? pemudanya ini. Kok konotasinya langsung jelek kayak kalau kemudian Ya, karena aku dengar kabar-kabar orang gini-gini gitu. Nah, itu benar nggak gitu? Nah, Enggak, itu secara historikal aja teman-teman. oh ya. Saya Mas Kimi ini hidup di seberang udah hampir mau 25 tahun. Tua Seperempat banget kita. seperempat Sahabat kita. hidup kita itu kita dididikan, Alhamdulillah. kita kecilkan masa kecil kita itu dari Masjid Siratal Mustaqim. Mandian di sungai, Mandian di sumur di sungai. masjid itu kita Iya, pernah mandi tuh. Masjid, main layangan, main bola. Sebelum adanya gadget, kita itu beradaptasi melepas masa kecil kita di Samarinda Seberang. Oke. Jadi disclaimer, yang bilang aku bukan Samarinda Seberang itu berarti nggak kenal aku, itu aja. Ya. Nggak kenal kita berdua. Yang punya-punya. Nggak Iya. punya. Kalau dengar konotasi ya Mas tentang pemuda Samarinda Seberang, Mm-mm. di mundur 10 tahun kebelakangan, memang iya. Oke. Aku mengakui karena ekstrimnya hidup, bukan ekstrimnya, underdognya gitu lah. Kayaknya hidup di kampung Texas yang sering kita dengar, Samarinda Seberang nih, Las Vegas lah. ya Las Vegas, ultimate lah itu. Pokoknya semua stigma negatif tuh Ada banyak di- condong ke seberang. Seberang ada inilah, ada penjudi, pemabuk, pokoknya pem yang ada semua di situ. Karena seiring perkembangannya zaman, ya karena mungkin situasinya pada saat itu diharuskan seperti itu. Oke. Karena Keadaan Kondisi ekonomi biasanya ya, karena lingkungan yang lingkungan juga ya kita mau main sama siapa ya, teman kita mempengaruhi. gitu juga. Iya. Malah daripada kita tidak punya teman, baik kita berteman main-main juga. Iya. Kan kita pikiran kita masih anak kecil. Ya. cari jati diri. Dia cari. Anak kecil paling dimarahin mama dan juga masuk penjara, paling gitu-gitu aja. Pukul berkelahi itu Sudah biasa. sudah biasa. Habis Iya. itu tapi kita berkelahi, habis itu berteman lagi. Habis Iya. itu berteman lagi. Udah baper ya kayak zaman sekarang ya. Enggak ada tuh lapor. Saya Nah, dulu laporkan bahasa kamu. baper. Saya laporkan kamu. Makan kalau kita kalah berkelahi dulu, itu kita dimarahi sama mama kita. Oh. Malah kita diadu. Malah kita diajar kalau kita melapor, "Ma, aku dipukul," itu pukul balik. Urusan polisi itu gampang, pokoknya kamu harus menang dulu. Oh. Itu mental bertarung kita dianukan. Makanya kita itu kuat bertarung dalam artian kamu bisa kalah dari segi pukulan atau apa, dari mentalmu kamu jangan. Itu yang kita tanamkan dari didikan-didikan orang tua kita, bahwa sejatinya kamu nanti akan lepas di masyarakat seperti itu. Kalau kamu kalah di luar, tidak akan bisa menerima di situ. Itu di Samarinda Seberang tuh, kalau kupikir keras ya keras, karena tuntutan dan wilayah itu yang menentukan bahwa kita harus kerja, kita harus sekolah apa segala, melalui rintangan segala macam, harus dari mental yang ditanamkan. Konotasi dengan pemuda-pemuda Samarinda Seberang yang katanya jelek apa segala macam, ya itu benar adanya. Tapi seiring perkembangan zaman, apalagi seangkatan-angkatan kita sudah tahu mana yang bedakan. Oh ini baik nih, oh ini nggak baik, Seiring berjalannya waktu. ini nggak baik, ini baik. Pokoknya sudah, alhamdulillah sudah mulai menurun lah tingkat kriminalitas yang ada di Samarinda Seberang, dan tertutupi dengan prestasi-prestasi yang dibangun oleh Alhamdulillah. Samarinda Seberangnya itu sendiri. Terutama banyak pemuda-pemuda yang berkontribusi ya di Jelas, masyarakat ya. semua itu jauh dari seberang. Pokoknya dari kampung, dari seberang. Dari mana kampung? Dari seberang. Wah. Tidak ada yang tidak kenal seberang. Itu ya kuncinya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya personal kecil di Samarinda Seberang, dengan Mas Kimi juga personal kecil di Samarinda Seberang. Hal-hal seperti itu jadi kenangan kita aja gitu lah, bahwa Cerita. kita dulu kecil pernah kayak gini loh. Kita dulu pernah bertampar loh, cuman gara-gara melihat-lihatan aja, cuman gara-gara nggak bagi es aja. Cuma sampai sekarang kita Jadi diajarkan, cerita, jadi reuni bareng. jadi reuni, mungkin perilaku Bahkan begitu, makin raket ya. perilaku begitu kayaknya jelek zaman sekarang. Dikit-dikit lapor, kita mah mau sampai pukul-pukulan mah abis itu ketawa-ketawa aja gitu loh. Udah dengan lulusan banyak, mungkin sekitar 80%, cuma lapangan pekerjaan cuma 20% aja di Indonesia. Nah,
gimana nih para pemuda mungkin gimana nih keresahannya? Aku mau tahu masing-masing pihak ini, baik dari Satria, baik dari Mas Kimi. Coba Mas Kimi dulu nih, gimana nih keresahannya terhadap pemuda? Kayak gitu. Terutama yang mencari kerja, mencari supaya Dalam sektor karir, dalam sektor karir, ekonomi ya kayak sektor gitu ya. karir ya. Mm. Kita ini Terutama bicara kita nggak soal- disupport pemerintah juga Benar. dari dalamnya itu. Nah, itu tuh. Sebenarnya kalau kita bicara soal kepemudaan ya, pemuda ini identik dengan energi yang Yes. pertama, yang kedua juga dengan kreativitas. Mm-mm. Dan dari kreativitas itu di basic awalnya ada dalam diri kita masing-masing sebagai pemuda. Oke. Ada yang bisa IT, ada yang bisa berwirausaha dan lain sebagainya. Itu kita harus manfaatkan apa yang ada dalam diri kita yang pertama. Oke. Kita bicara soal kepemudaan, kita gunakan kreativitas kita sebaik mungkin, dan juga kita bicara soal konteks kerja ya. Kita Yes. bicara soal realitas secara general aja. Memang zaman sekarang sangat susah mencari pekerjaan sekarang. Iya. Bahkan aku alamin sendiri bagaimana susahnya mencari kerja. Terus ditambah lagi kita mengumpulkan administrasi itu kan pakai duit ya. Iya, Mbak, Pakai bisa duit sih. kita. Dan juga lama prosesnya. Lama prosesnya, nanti ditunggu, nanti mungkin prosedur gimana pun juga memang prosedur dari perusahaan kan itu memang Iya, yang seperti itu. pemegang kebijakan masing-masing Yes. perusahaannya. Tapi kita secara general aja, bayangkan kita tiap kita ngumpulkan dan masukkan lamaran itu pasti membutuhkan biaya. Iya. Pertama bicara soal biaya kertas, Iya. untuk ngeprint ini itu dan lain Transportasi, sebagainya, untuk iya. meng-apply terus transportasi, Waktu lagi segala. waktu dan lain sebagainya. Memang apalagi kita punya cicilan. memang itu butuh pasti. pengorbanan sebenarnya, tapi ya itulah realita dan keresahan kita semua, khususnya pemuda sebagai pencari kerja juga. Karena sangat di Indonesia ini kita bicara realita, sangat sulit sebenarnya cari kerja di Makanya ada Indonesia. hashtag kabur aja dulu. Makanya itu. hashtag kabur aja dulu itu bergema karena kita bicara soal Kenyataan. realita sebenarnya. Kritikan hashtag kabur aja dulu itu kan merupakan kritikan terhadap pemerintah sebagai fasilitator yang khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Gimana sih pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan? Kita bicara soal sarjana. Kita lihat contoh nyatanya, tiap tahun kampus-kampus khususnya di Kalimantan Timur melahirkan sarjana kurang lebih jutaan ya kan. Itu di tingkat Kaltim saja, tingkat provinsi Kalimantan Timur. Nah, sarjana yang tiap tahun ini lahir, kira-kira mau dikemanakan ini? Nah, dan itu salah satu tugas pemerintah. Tapi kita jangan berpangku pada pemerintah saja. Kalau dari aku pribadi, kita coba membangun mindset gimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Oke, Itu dari aku betul. pribadi. Kenapa aku berani ngomong begitu? Aku pernah masukkan lamaran, mencari pekerjaan lah bahasanya, mencari pekerjaan, masukkan lamaran A ke perusahaan B, ke perusahaan C, dan hasilnya nihil. Tapi giliran aku masukkan di daerah luar pulau, alhamdulillah ada yang keterima, dan tapi butuh banyak pertimbangan. Iya, Karena kalau biaya, jarak, biaya, segala. jarak, terus bicara soal salary. Iya, Salary pun apakah sesuai? Iya. Ketika kita Nanti mau mudik tinggal di butuh sana, biaya mudik, tuh. butuh biaya dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak pertimbangan, dan juga akhirnya ini aku bicara soal pengalaman ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk sebenarnya sedikit nekat, aku membuat perusahaan sendiri dan aku coba merubah mindset dari aku niat mencari pekerjaan hingga membuat lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan dengan perusahaan sendiri, dan alhamdulillah perusahaanku berdiri dan bergerak di bidang pengadaan. Oke. Masih di skala kecil, namun dengan niat aku membuka lapangan pekerjaan, membuat perusahaan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dengan administrasi yang insya Allah tidak ribet. Oke, sip. Kita potong dulu. Ya, mungkin lebih ke Satria nih. Dia mulai mau bercerita. Gatal sudah Unek-unek digigit sudah. Oke, coba deh cerita tentang kenyataan yang ada di terutama Samarinda deh. Kita kan di Samarinda ya, itu ngomongin nah tentang keresahan sendiri tuh di dunia pekerjaan tuh gimana sih, Bang? Disclaimer teman-teman, ini mau dimasukkan atau enggak, kita ngomong berdasarkan keresahan. Kurasa teman-teman juga sama, mempunyai keresahan yang sama. Ini saya sampaikan dari saya sendiri. Masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan, pendidikan itu sangat saling bersangkut pautan. Sama dengan halnya Mas Kimi tadi, punya pengalaman bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, bagaimana sulitnya cari lapangan pekerjaan.
dengan mungkin dari segi keilmuan kita sudah mungkin cukup mumpuni, mampu dengan standarisasi SMA, S1 apa segala macam. Tapi kembali lagi ke pemangku kebijakan, bagaimana dia merekrutnya segala macam dengan stigma kita tidak bisa mencari karyawan dengan kompeten, dengan sesuai dengan perusahaan. Itu fucking bullshit, man. Ya, karena ada faktor dalamnya pasti ya. Kita harus mengetahui KKN itu masih merajalela dan nepotisme itu masih sering terjadi. Tidak usah di lapangan pekerjaan, di lingkungan pemerintahan itu kita tidak usah bungkiri, kita tidak usah naif. Bagaimana kita sendiri yang tidak punya kenalan, kita ini siapa, kita mas-mas biasa ingin melamar ke sana kemari, Berharap dapat rezeki ya. ya itu hanya gambling, main judi, keterima enggak gitu loh. Saya Dengan pribadi kompeten yang ada. kalau sama Mas Kimi bilang berpuluh-puluh, saya hampir nyebar CV apa segala macam itu kalau bisa 100 berapa Wah, tuh. sangat banyak. Gokil, Kita hitung sudah ya. dari BUMN, CPNS, swasta segala macam, unik-unik aja. 87 kali interview, 87 kali juga lebar pekerjaan, cuman bukannya kita Masih belum rezeki. bukannya kita tidak milih-milih kerjaan, cuman kan ada faktor yang kita pertimbangkan, rebel atau enggak, apple to apple atau enggak, dengan segala macam. Kita mah kalau laki-laki mah yang penting rezekinya ada lah. Ya, Apalagi kita betul. laki-laki kan menanggung jawabi ke depannya semuanya, dan insya Allah itu akan terjadi. Yang kita mau salahkan siapa? Pemerintahnya kah, SDM-nya kah, atau pemilik perusahaannya kah? Semuanya ini saling bersangkut pautan. Kita sendiri belajar wajib 12 tahun, ditambah lagi S1 4 tahun. Itu kan 4 butuh tahun. waktu. Dan itu kan butuh waktu, dan Butuh itu biaya lagi. tidak murah. Dan kata orang, kamu sama aja menjajakan ijazah-ijazah apa segala macam. Pendidikan itu sangat penting. Kalaupun kamu tidak sukses, itu salah satu cara untuk sukses, melalui kamu sekolah, pendidikan apa segala macam. Dan salah satu ilmunya teman-teman, ya kayak gini nih, ngomong kayak gini, keterampilan komunikasi itu bisa diasah dari bangku kuliah, dari bangku SMA, dan kamu berani sampaikan statement kamu di media atau segala macam dengan keluh kesahmu. Kalau aku pribadi, secara tidak langsung, aku tidak mau menyalahkan sepenuhnya ke pemerintah, tidak mau menyalahkan sepenuhnya ke perusahaan atau menyalahkan diriku sendiri. Tapi ada yang harus kita rubah, teman-teman. Betul tadi kata Mas Kimi, yaitu mindset kita, mental petarung kita. Kalau kita tidak mampu bersaing dengan diri kita sendiri dengan rasa malas, dengan rasa takut tidak bisa berbuat apa-apa, mau sampai kapan kamu tidak akan bisa berkembang. Cobainlah ya kegagalan itu. Gagal itu kayak ya hari-hari kita kayak gini lah. Ya, kita harus menghadapi jatah gagal kita sebelum dapat sukses kita ya, kayak gitu ya. Ini bullshit, teman-teman. Kalau kerja keras itu menentukan kesuksesan, banyak orang yang kerja keras tapi belum tentu juga sukses. Yes. Cuman Ada itu faktor-faktor tertentu. Ya. Momentum dan faktor-faktornya itu ada. Kembali lagi ke keresahan diri saya. Apa yang kita harus perbuat untuknya, khususnya pemuda-pemuda yang ingin berproses, ingin bertumbuh dengan skill yang dia miliki, entah itu tadi komunikasi, media massa, membuka usaha kecil dan mulai dari sendiri, itu sudah cukup bagus. Setidaknya kan bisa satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang lain. Kalau memang teman-teman sudah keterima kerja, ya nikmatilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bilang aku mau resign atau mau apa, bohong. Bohong. Capek cari kerja ya dibandingkan capek kerja ya. Bohong. Kalian tuh bukannya menjas segala macam, nah bersyukur kalau kalian tuh dapat kerjaan walaupun tidak sesuai, tidaknya pekerjaan itu yang memberi rezeki kalian. Secara filosofis, sepakat aku kata dengan Mas Kimi tadi, banyak yang kita bisa kembangkan dari diri kita, maupun dari skill pribadi, maupun nanti yang dibangun untuk membangun relasi ya Mas. Untuk membangun relasi, khususnya dari Kota Samarinda, pemuda-pemuda Samarinda, dan kita baru dilantik juga tadi pejabat-pejabat baru yang ada di Samarinda. Gubernur baru, wali kota baru. Kan? Gubernur baru, selamat wali kota baru. Semoga bisa bersinergi dengan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur, khususnya dengan kepemudaan, dengan potensi pemuda yang insya Allah mampu bersaing di generasi yang akan datang untuk mewujudkan yang kita cita-citakan,
Indonesia generasi emas atau cemas yang kita pertanyakan. Oke, mudah-mudahan penjabat-penjabat kita di pemerintah itu membantu para pemuda-pemuda ya. Oke, kalau kita ngomongin pemuda apapun itu dari pariwisata, pendidikan itu sampai subuh kita nggak bakal Banyak selesai. sebenarnya. Mungkin kita bakal closing statement dulu teman. Aku pengen nambahkan dikit dulu. Oke, mungkin dari Mas Kimi nih. Pengen nggak apa-apa. nambahkan dikit dulu Oke. sebelum berstatement ini. Mm-mm. Sebenarnya dari segi kepemudaan, sebenarnya harus dari pemerintah sendiri pun sebagai fasilitator harus bisa memfasilitasi dalam hal-hal seperti pelatihan soft skill. Nah, dan itu lain-lain. penting Sebenarnya banget. dari pemerintah ini menyediakan dan Memang kita ada. juga harus bergerak juga. Bergerak Jangan maunya juga. disuapin terus. Ya. Itu secara analogi, jangan mau disuapin terus. Kita harus maju, kita harus bergerak, dan juga dari pemerintah juga harus bisa memfasilitasi khususnya warga-warga di lingkup pemerintahan setempat. Bukan itu cuma sendiri. pelatihan, tapi penyediaan lapangan kerja dengan syarat yang Ya, tidak karena muluk-muluk lah bahasanya. sebenarnya gini bro, kita bicara soal realita aja ya, dalam secara general nih, kita lihat gimana dalam skala nasional negara kita ini, gimana sih dalam konteks lapangan pekerjaan saat ini, sampai ada baru-baru ini hashtag kabur aja dulu dengan berbagai isu yang bertebaran di era sekarang ini. Nah itu sebenarnya hashtag kabur aja dulu itu sudah menjadi kritikan besar kepada pemerintah. Kenapa sih sampai ada rakyatnya sendiri membuat hashtag kabur aja dulu? Entah bicara tidak ada nasionalisme dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kita membayar pajak pun itu sebenarnya sudah nasionalis, itu yang pertama. Dan juga dalam kita tarik dalam konteks tenaga kerja ya, kita bicara soal ketenaga kerjaan, pemerintah memang sudah mewajibkan untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk warganya, untuk rakyatnya sendiri, khususnya pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya pejabat baru kita yang baru dilantik, yang dengan programnya gratis pol lah semuanya. Gratis pol. Nah, dari sektor pendidikan dalam programnya itu dia sangat mendorong dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Dengan adanya program gratis pol ini, gratis pol bicara soal pendidikan dari SMA sampai S3 itu gratis. Nah, nanti ke depannya kita bisa sama-sama mengawal program ini. Karena dari pribadi jujur aku pengen lanjutkan pendidikanku juga. Ya, semua orang sih. Cuma sebenarnya terkendala biaya dan ekonomi dan ini gitu. Program gratis pol ini adalah harapan Inovatif. kita semua, Ya, inovasi. khususnya rakyat Kalimantan Timur. Jadi pemerintah Provinsi Kaltim dan gubernur maupun wakil gubernur semoga segera merealisasikan dan memformulasikan gimana prosedur-prosedurnya agar kita bisa sama-sama berjuang dan kita bisa bersaing dalam konteks sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur sendiri, bisa bersaing dengan SDM di luar pulau bahkan skala mancanegara. Wah, Seperti itu. Oke, dari Satria terakhir. Ini closing statement nih. Nah, gimana nih istilahnya? Mungkin untuk bisa sampaikan pesan buat pemuda-pemuda terutama Samarinda Seberang atau secara general it's okay gitu. Supaya para teman-teman dapat insight nih dari pemuda yang kontribusi lah bahasanya ya mudah-mudahan sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan kita. Disclaimer Ya. sendiri, saya bukan pemuda-pemuda yang berkualitas banget, saya cuma mas-mas biasa. Sama-sama mas-mas biasa. Mas biasa ini kalau Yeah. memang ada yang bisa diambil itu Silakan. rezeki, berarti Alhamdulillah. rezeki dari mas-mas biasa ini. Kita satukan frame dulu, kita punya keresahan yang sama, baik dari sumber daya manusia, baik dari lapangan pekerjaan dan dari segi pemerintahan. Sama tadi yang disampaikan dengan Mas ini, tidak lain bukan adalah kolaborasi, tidak lain bukan adalah kerjasama, tidak lain bukan bagaimana kita jadi satu untuk mewujudkan apa yang kita impikan secara pribadi, berkesinambungan kepada daerah sampai ke bermancanegara yang tadi Mas Kimi jelaskan. Apapun bentuk kontribusi di luar sana dari bentuk pemerintahan, kita sangat apresiasi. Apapun bentuk dari kontribusi dari perusahaan yang itikat baiknya membuka lapangan pekerjaan, kita sangat apresiasi. Cuman hal-hal kocak, hal-hal konyol itu dengan representasi syarat-syarat pekerjaan untuk melamar itu yang tidak masuk akal, sarannya sih ya dikurang-kurangi aja. Dikurang-kurangi aja yang tidak masuk akal, yang secara tidak relevan gitu loh.
sayang teman-teman yang punya mungkin potensi di bidang yang sudah expert, yang di ahli, cuman kendalanya di umur, sudah pintar di sini cuman kendalanya di sini, Pengalaman ya cuman padahal lagi-lagi ya kita nggak usah naik tentang nepotisme entah orang dalam, cuman kalau memang itu berlaku tolong masukkan yang betul-betul berkompeten ya. di bidang itu. Kan banyak blundernya, masukkan orang dalam ini tidak sesuai dengan apa yang ditempatkan. Yes. Hitungannya tolol lah hitungannya. Ya kita memperlancar rezeki orang, cuman jangan mengambil resiko yang begitu besar gitu lah. Karena ini berdampak terhadap ekonomi dan masyarakat ke depannya kan. Berkesinambungan. Pesan saya dari mas-mas biasa ini untuk kepemuda-pemudaan, pokoknya jangan pernah putus asa lah. Dari segi aspek manapun, khususnya Samarinda Seberang, kita tumbuh di sana dengan mental baja, kita tumbuh di sana dengan mental yang kita sering pertarungkan, karena hitungannya gambling teman-teman, judi. Lebih baik melakukan apa-apa daripada tidak melakukan sama sekali gitu. Itu aja sih pesanku. Aku tidak menormalisasikan bahwa diriku benar. Di sini juga kita sama-sama belajar, membuka pikiran kita bagaimana secara pola pikir pemikiran kita itu bisa regional, kita itu bisa luas gitu. Nanggapi dari soal pendidikan, bagaimana sekolah itu wajib, kuliah itu penting atau tidak, itu hak personal teman-teman, tapi pemerintah sudah menyediakan ada ruang pendidikan, ada ruang ilmu yang harus kalian bisa dapatkan secara formal. Ada yang bayar, ada yang gratis. Kalian kalau mau itu sangat dianjurkan, sangat wajib. Keputusan pribadi nanti personal itu di diri kalian, mau jadi apa 5 atau 10 tahun ke depan itu ada di diri kalian. Jangan pernah menyesal untuk melakukan apapun. Itu aja mungkin dari saya, Mas. Mas biasa. Sangat luar biasa nih para pemuda-pemuda yang inspirasi lah di bidangnya masing-masing, terutama di Samarinda Seberang ya. Oke. Wah, mudah-mudahan kita dengar inspirasi, kita dengar insight-nya dari berbagai sisi. Mudah-mudahan pemuda kita ya, terutama Samarinda Seberang, baik itu Samarinda secara umum, bakal dapat nih insight baru, inspirasi. Bahwa kita nih bukan cuma jalan sendiri-sendiri doang nih. Kita harus namanya tadi networking, kolaborasi, kerjasama, supaya apa? Supaya kita grow bareng ya teman-teman, supaya kita bisa sukses bareng. Wah, kayaknya kita bakal closing statement dulu. Terima kasih sudah teman-teman, Mas Kimi dan Mas Satria juga, orang-orang hebat semua ini. Kita doakan sukses lah istilahnya gitu ya. Oke, kita tutup dulu ya. Di Cio and Angel Podcast, our passion, your entertainment. Woo!